Masih lainnya, pemirsa, pihak Rumah Sakit Sultan Sulaiman Serampa Serdang Bedagi membantah Topan Hasibuan, warga Dusun 4, Firdaus, Kecamatan Serampa terpaksa diamputasi karena kelalaian pihak Rumah Sakit Umum Daerah Serdang Bedagi. Dikarenakan pihak keluarga yang memaksa untuk memindahkan korban ke rumah sakit di Medan sebelum akhirnya kaki korban diamputasi. Direktur Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Dr. Haidir, menjelaskan sejak awal pihaknya melakukan perawatan secara serius hingga tanggal 22 Maret 2013. Ketika pihak Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman hendak memperbaiki tulang kaki Topan Hasibuan yang tergeser akibat kecelakaan itu, pihak keluarga korban menolak. Pihak rumah sakit menyarankan agar pasien tetap dirawat di sana sampai kondisi fisiknya stabil. Pada saat itu HB darah korban rendah, namun keluarga korban bersikeras untuk keluar dari Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman dan dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Metodis Medan. Peristiwa itu berlangsung tanggal 23 Maret. 3 hari di Rumah Sakit Umum Metodis Medan, kaki Topan Hasibuan diamputasi. Karena itu pihak rumah sakit heran ketika pihak keluarga korban protes ke Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman. Ya, pada tanggal 22 itu harus dilakukan pencucian luka tadi. Jadi keluarga menolak. Keluarga menolak untuk dilakukan hal ini ya, pencucian luka ini ya. Jadi pada tanggal 23 keluarga dengan kondisi terpaksa dia harus pulang dengan sendirinya, memaksa kita untuk dia pulang. Kalau kita bilang namanya PAX ya, pasien pulang atas permintaan sendiri ya, atas permintaan pasien sendiri dia pulang. Jadi bukan kita rujuk ya. Dan kita dikejutkan setelah 3 hari berikutnya pasien ini diamputasi di Rumah Sakit Metodis. Ya, di Rumah Sakit Medan Metodis ya. Jadi kami dari pihak Rumah Sakit Sultan Sulaiman, saya sebagai pimpinan Rumah Sakit Sultan Sulaiman menyatakan bahwa kita merawat pasien ini ya atas nama pasien Topan Hasibuan ya, Topan Hasibuan. Kita rawat dari mulai IGD selama 10 hari ya, selama 10 hari kita rawat itu semua kita coba untuk menelusuri penyakit dia dari awal hingga akhir dan sudah mendapat keputusan untuk kita lakukan diberi demam ataupun kita cuci luka, tapi pada saat itu juga pasien juga tidak bersedia untuk dilakukan ya. Jadi kita juga karena memang pasien tidak bersedia untuk kita rawat, kita tidak bisa memaksa pasien untuk kita rawat di rumah sakit kita. Jadi menurut Dr. Haidir, aksi protes itu hanya sekedar melampiaskan emosi. Namun setelah mendapat penjelasan pihak Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, baru pihak keluarga menyadari yang mengamputasi adalah pihak rumah sakit lain, bukan di Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Sebelumnya pihak keluarga sempat mengamuk di Rumah Sakit Sultan Sulaiman dan menuding pihak rumah sakit lalai dalam menangani putra mereka yang merupakan korban kecelakaan. Dari Serdang Bedagai, Makmun Syafi'i memberitakan. Pemirsa, The News masih akan segera kembali dengan informasi.